Halo, salam sehat dan salam bahagia selalu sobat-sobatku. Kembali lagi menyapa Anda di channel Advokat RSN Partners. Bersama saya Rizwani Syaripar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Dalam channel kali ini saya akan membahas tentang orang yang menagih atau orang yang bekerja sebagai kolektor bisa dipidana. Mendengar tentang hutang piutang, mungkin Anda sudah pernah mendengarkannya, karena banyak sekali di tengah masyarakat terjadi permasalahan yang berhubungan dengan hutang piutang. Baik itu hutang piutang perusahaan ataupun hutang piutang perseorangan atau pribadi-pribadi. Contoh hutang piutang perusahaan itu kira-kira seperti ini. Kita katakan perusahaan A dalam menyelesaikan proyeknya diperlukan jasa konstruksi untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien, dan kemudian melakukan pembelian suatu barang untuk keperluan kelengkapan proyeknya. Sering waktu berjalan, sudah jatuh tempo pembayaran jasa konstruksi dan pembelian barang juga belum dibayarkannya. Nah, untuk contoh piutang perseorangan atau utang piutang pribadi adalah biasanya melakukan pinjaman dana kepada koperasi, rentenir, dan bahkan kepinjaman online demi memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya. Sobat, dalam hal ini setiap utang piutang pastilah mempunyai batas waktu di mana peminjam harus berkewajiban untuk mengembalikan hutangnya kepada pemberi pinjaman atau pemberi barang. Bisa sebelum atau selambat-lambatnya. Semuanya tergantung pada waktu yang sudah disepakati oleh para pihak yang berjanji. Dan setelah jatuh tempo tidak adanya pembayaran, maka biasanya upaya yang pertama dilakukan oleh perusahaan pemberi pinjaman dan atau orang yang memberi pinjaman adalah memperingatinya, baik itu secara lisan maupun tertulis. Dan bila si debitur atau orang yang mempunyai hutang tidak menuruti peringatan tersebut, maka pihak kreditur biasanya menugaskan dan menyuruh tim penagih atau disebut kolektor untuk menagih hutang-hutang tersebut. Sobat, dalam rangkaian cerita utang piutang tadi hanyalah sebatas alat referensi berpikir Anda menuju topik yang akan saya bahas, yaitu tentang orang yang menagih hutang bisa kena pidana. Dalam hal ini tentunya Anda pasti bertanya-tanya, kok bisa orang yang menagih hutang tersebut bisa dipidana? Nah, sebelum saya akan membahasnya, buat teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, sudi kiranya meringankan jarinya untuk menekan like dan subscribe-nya yang bertulisan warna merah berada di sebelah kanan Anda. Dan bagi sobat-sobatku yang sudah mensubscribe-nya, tetaplah setia menonton guna menambah wawasan pengetahuan hukum Anda. Yuk, simak dan dengarkan pembahasan ini. Baik, langsung ke pokok pembahasannya. Orang yang menagih utang atau si kolektor dapat dipidana atau dilaporkan ke pihak kepolisian bila melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dilarang. Nah, untuk itu, buat para penagih hutang atau kolektor, menagihlah dengan beretika dan sopan santun. Seperti pepatah bilang, Anda sopan saat menagihnya, maka debitur pun akan segan dan mau melakukan pembayaran kepada Anda. Tentang peraturan dan etika penagihan sudah pernah saya bahas di video sebelum ini. Silakan tonton juga.
Dan bila Anda saat menagih melakukan perbuatan buruk kepada orang-orang yang ditagih, seperti emosian hingga memaki-maki orang yang berutang, berbuat kasar di medsos, dan bahkan sampai menyita barang milik orang yang berutang untuk maksud sebagai pengganti utang, maka untuk itu siap-siaplah Anda dilaporkan oleh pihak debitur atau orang yang berutang kepada Anda. Nah, inilah beberapa pasal pidana bila kalian menduga ada si penagih atau kolektor melakukan kasar di medsos, maka kepadanya akan dikenakan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik, atau saat ini disebut Undang-Undang IT, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dan bila si penagih utang diduga melakukan pencemaran nama baik, maka kepadanya dikenakan dugaan pelanggaran pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Dan apabila si penagih utang atau pihak ketiga mendatangi rumah yang ditagih melakukan penagihan secara kasar sambil mengancam dengan kekerasan, maka kepadanya akan dikenakan pasal 335 ayat 1 junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 garing PUU strip 11 Romawi 2013, yang menyatakan bahwa barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Serta apabila si penagih hutang masuk ke rumah dan melakukan penyitaan barang milik si tertagih, maka si penagih tersebut dapat dikenakan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana 5 tahun. Dan bila mana penyitaan barang tersebut dilakukan dengan kekerasan, maka dapat dikenakan pasal 365 KUHP ayat 1 dengan ancaman pidana penjara selama 9 tahun. Demikianlah penjelasan saya ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, buat para penagih hutang, lakukanlah penagihan secara sopan dan santun, serta selalu kedepankan hukum sebagai alat untuk menagih hutang debitur atau nasabah nakal. Salam, mari sepakat kedepankan hukum. Jangan lupa like dan subscribe, lalu tekan loncengnya untuk dapat mengikuti video-video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.